Semua orang bersorak menyambut lulusan terbaik itu. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, ada seorang ibu di luar gedung yang tak diizinkan masuk karena dianggap aib. Matahari baru saja muncul dari balik gudang-gedung kampus ketika Bu Salmah tiba. Punggungnya bungkuk, kerudung lusuh menutupi rambutnya yang sebagian telah memutih, dan karung goni kecil tersampir di bahunya. Di dalamnya ada bekal nasi jagung dan telur dadar yang ia siapkan semalaman di dapur kontrakan kecilnya di desa. Ia berjalan perlahan, menembus keramaian yang dipenuhi wajah-wajah bahagia. Tangannya menggenggam undangan fotokopi dari kampus yang ia dapatkan dari tetangganya setelah memohon kepada Nara melalui pesan WhatsApp yang tak pernah dibalas. Hari itu adalah hari wisuda anaknya, Nara Salwa, gadis cantik yang dulu selalu dibanggakan warga kampung karena kepintaran dan keanggunannya. Bu Salmah pernah berkata kepada tetangganya dengan bangga, "Anakku nanti jadi orang besar. Dia akan kuliah di kota, pakai toga, dan aku akan duduk di kursi tamu undangan." Namun, semua itu hanya impian sepihak. Ketika sampai di pintu aula, seorang satpam menghentikannya. "Maaf Bu, ini untuk undangan khusus. Ibu siapa ya?" "Ya, saya, ibunya Nara Salwa." "Dia anak saya," ujar Bu Salmah dengan suara pelan namun pasti. Satpam itu ragu, tapi lalu menerima pesan lewat HT dari panitia di dalam. Tak lama, seorang wanita muda berpenampilan mewah keluar menghampiri. Ia adalah ibu sambung Nara yang kini menikah dengan pria kaya yang menjadi donatur kampus. "Ibu Salma." "Ya," ucap wanita itu dingin. "Maaf, Nara tidak ingin ada keributan." "Ibu, lebih baik tidak masuk. Ini hari penting untuk Nara, dan kami tidak ingin suasana jadi tidak nyaman." Bu Salma mengerutkan kening. "Tidak nyaman. Saya ibunya. Saya yang lahirkan dia, yang sekolahkan sampai SMA." Wanita itu hanya tersenyum kaku dan berkata, "Tapi Nara tidak menginginkan ibu di sini." "Maaf." Tangannya menolak secara halus ketika Bu Salmah mencoba melangkah masuk. Seolah-olah keberadaannya benar-benar memalukan. Di hadapan orang-orang dengan kamera dan bunga, Bu Salmah berdiri mematung. Matanya berkaca-kaca, tapi tak satu pun air mata jatuh. Ia memeluk karung di pundaknya, lalu melangkah mundur. Di dalam, Nara sedang dipanggil ke atas panggung. Ia mengenakan toga hitam dan medali emas. Senyum manisnya menyambut kamera-kamera yang menyorot wajahnya. Semua orang bertepuk tangan. Dosen, tamu undangan, keluarga ayah tirinya. Nara berdiri di tengah mereka, seolah-olah hidupnya telah sempurna. Tapi di luar aula, seorang ibu menunduk dalam diam. Ia duduk di bawah pohon dekat parkiran. Dari jarak jauh, ia masih bisa melihat wajah anaknya di layar besar yang dipasang untuk para tamu. Ia menatap layar itu dengan campuran bangga dan luka. Ia tak membenci anaknya, meski hatinya terasa dikoyak. Ia hanya ingin melihat senyum anaknya. Ia hanya ingin mendengar Nara berkata, "Terima kasih Bu." Sebelum semua penghinaan itu datang, Nara pernah berkata bahwa ia ingin membelikan rumah besar untuk ibunya. Janji yang kini terkubur bersama kenangan masa kecilnya. Bu Salmah duduk di pinggiran trotoar, membiarkan orang lalu lalang menatapnya tanpa peduli. Tangannya meremas karung kecil yang dibawanya, sementara ingatannya terlempar jauh ke masa lalu saat Nara masih gadis kecil dengan rambut kepang dua dan wajah bersinar setiap kali pulang membawa nilai bagus. Mereka dulu tinggal di rumah bambu berdinding anyaman di sudut desa. Hujan deras berarti basah kuyup hingga pagi. Dan kalau angin malam datang, mereka harus berbagi selimut tipis yang seringkali lebih bolong daripada utuh. Tapi di balik semua itu, tawa Nara selalu menjadi pelipur lara. "Bu, nanti kalau Nara sukses, Nara belikan ibu rumah, ya. Nggak usah numpang di kandang ayam lagi," kata Nara suatu malam saat mereka tidur beralaskan tikar. Bu Salmah
hanya mengangguk dan mencium kening anak semata wayangnya. Nggak apa-apa tidur di sini. Yang penting, Nara sehat dan terus sekolah. Setiap hari, Bu Salmah bekerja keras, mulai dari mencuci pakaian tetangga, mengangkut kayu bakar, hingga mengantarkan sayur dari ladang ke pasar. Uang receh dikumpulkan sedikit demi sedikit. Untuk uang sekolah, ia rela tak makan sehari penuh. Untuk membeli buku, ia mengorbankan baju barunya di Lebaran. Namun semua pengorbanan itu mulai berubah warna saat Nara masuk SMA. Di sana, ia mulai mengenal dunia lain, dunia yang lebih mewah, lebih terang, dan lebih menjanjikan daripada kampung mereka yang gelap. Ia berteman dengan anak-anak orang kaya dan mulai merasa malu ketika Bu Salmah datang menjemputnya dengan sandal jepit dan baju pudar. "Aku bisa pulang sendiri, Bu. Nggak usah jemput lagi," katanya suatu hari dengan nada datar. Saat itu, Bu Salmah tidak merasa curiga. Ia pikir anaknya hanya sedang tumbuh dewasa, butuh ruang. Tapi sejak saat itu, Nara semakin jauh. Uang jajan bertambah banyak. Permintaannya makin sering menyebut merek. Dan mulai ada nama-nama baru yang disebut Om, Tante, Papa baru. Ketika lulus SMA, seorang pria datang ke rumah mereka. Namanya Pak Hendra. Pria kaya yang dulu adalah teman sekolah almarhum suami Bu Salmah. Ia menawarkan beasiswa untuk Nara kuliah di kota, lengkap dengan tempat tinggal dan biaya hidup. Bu Salmah, yang tak tahu banyak tentang hukum dan perjanjian, hanya mengangguk dan menangis bahagia. Ia tak peduli siapa yang membantu anaknya, asal Nara bisa kuliah. Namun, sejak hari itu, Nara tak pernah pulang. Setiap kali ditanya, jawabannya hanya singkat. "Aku sibuk, Bu." Ketika Bu Salmah sakit dan dirawat di puskesmas, ia hanya bisa memandangi layar ponsel, berharap Nara menelepon. Tapi tak satu pun panggilan masuk. Ia mulai merasa seperti tamu di hidup anaknya sendiri. Dan hari ini, semua keraguan itu terbukti. Nara benar-benar tak menganggapnya bagian dari hidupnya. Mata Bu Salmah memerah, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang tak bisa diucapkan. Ia tahu ia tak sempurna. Ia tak bisa memberikan rumah besar atau baju bagus, tapi ia memberi seluruh jiwanya, seluruh hidupnya untuk satu nama, Nara. Kini nama itu bahkan tak sudi menyebutnya ibu. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah foto lama. Nara kecil duduk di pangkuannya, dengan kue ulang tahun kecil di hadapannya. Lilinnya hanya satu, tapi senyum mereka saat itu lebih hangat dari pesta kelulusan manapun. Bu Salmah menatap foto itu, lalu menatap langit yang mulai gelap. Mungkin sudah waktunya pulang. Tapi belum sempat ia berdiri, suara yang tak asing menyapanya dari belakang. "Ibu?" Bu Salmah terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengenal suara itu lebih baik dari suara hatinya sendiri. Namun, kalimat itu tak pernah datang. Dan di tengah riuh, tawa dan bunga, tak seorang pun sadar bahwa ada cinta sejati yang ditolak di depan pintu. "Ibu?" Suara itu datang dari belakang, pelan dan ragu, seolah berasal dari seseorang yang tidak yakin ingin memanggil dengan sebutan itu. Bu Salmah berbalik pelan, dan di hadapannya berdiri Nara masih mengenakan toga. Rambutnya tertata rapi, wajahnya cantik bersih, dan senyumnya tak seperti dulu. "Benar, Ibu datang," ucap Nara, lebih sebagai teguran daripada sapaan hangat. Bu Salmah langsung berdiri dan tersenyum lebar. "Iya, Bu datang. Maaf, Ibu nggak bilang. Tapi Ibu pingin lihat kamu wisuda. Ibu bangga sekali." "Nak." Nara diam. Wajahnya tegang, matanya melirik ke sekitar, memastikan tak ada teman atau dosen yang melihatnya. Berbicara dengan wanita tua berkerudung, kumal, dan wajah penuh kerut itu. "Kamu cantik sekali, Nara. Ibu bawa bekal, ada telur dadar sama nasi jagung, masih hangat ini," kata Bu Salmah
sambil mengeluarkan bungkus dari karungnya. Namun, Nara tak tersenyum. Ia justru menarik napas panjang dan berkata lirih, namun tegas. "Bu, aku minta ibu gak datang ke sini. Kenapa ibu tetap memaksa?" Ucapan itu menghentikan gerak tangan Bu Salma. Bibirnya yang tadinya tersenyum mulai bergetar. "Ibu cuma pingin lihat kamu. Cuma sebentar." "Gak apa-apa. Ibu duduk di luar. Ibu gak ngerti." "Ya," potong Nara cepat. "Teman-temanku, semua orang terpandang. Aku udah berusaha jaga citra. Kalau mereka tahu aku dari keluarga seperti ini, dari ibu yang seperti ini, semua yang sudah aku bangun bisa hancur." "Ibu yang seperti ini?" gumam Bu Salma, nyaris tak terdengar. "Kamu malu sama ibu?" Nara menunduk, lalu berkata lirih, "Aku bukan malu. Aku cuma butuh kesempatan untuk hidup lebih baik. Selama ini, ibu baik. Tapi masa lalu ibu, hidup kita dulu, itu bikin aku susah diterima di lingkungan ini." Bu Salma menatap wajah anaknya lama, satu-satunya wajah yang dulu membuatnya kuat bertahan hidup. Sekarang wajah itu menjadi milik orang lain, orang yang tak lagi mengenalnya. "Kalau kamu mau buang ibu, gak usah pakai alasan citra," ucap Bu Salmah pelan. "Bilang saja kamu sudah gak anggap ibu ini bagian dari kamu." Nara terdiam, tapi diamnya lebih menyakitkan daripada caci maki. "Ibu gak akan ganggu kamu lagi. Tapi kamu harus tahu satu hal, Nara. Ibu datang ke sini bukan buat merusak hidupmu. Ibu datang karena kamu hidup dari darah dan tulang ibu. Karena kamu anak ibu. Karena kamu janji dulu mau belikan rumah, bukan belikan luka." Kalimat itu seperti pecahan kaca yang dilemparkan ke langit. Tak ada yang bisa menampik pantulannya. Nara menggigit bibirnya. "Ibu, aku sudah punya keluarga baru. Papa Hendra, Tante Rina, mereka yang bantu aku kuliah. Mereka yang bisa gantikan kasih seorang ibu." Potong Bu Salma tajam. "Kalau kamu pikir uang dan nama besar bisa ganti pelukan ibu waktu kamu demam 3 hari 3 malam, kamu keliru." Untuk pertama kalinya, mata Nara berkaca-kaca, tapi ia tetap memilih diam. Bu Salma menunduk. Ia tahu ia tak akan menang dalam pertempuran ini. Ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang hati yang sudah terlanjur beku. Ia meraih karungnya kembali, mengambil foto kecil yang tadi ia keluarkan. "Kalau kamu lupa wajah ibumu, ini fotonya. Simpan baik-baik. Suatu saat mungkin kamu butuh ingat dari mana kamu berasal." Ia menyodorkan foto itu ke Nara, lalu melangkah pergi. Perlahan tapi pasti, tubuh ringkih itu berjalan meninggalkan kampus mewah yang pernah jadi mimpi anaknya. Di belakangnya, Nara tetap berdiri kaku. Foto kecil itu kini di tangannya. Untuk pertama kalinya sejak ia memakai toga, ia merasa dingin dan kosong. 3 bulan telah berlalu sejak hari wisuda, hari yang seharusnya menjadi kenangan paling membahagiakan bagi seorang anak dan ibunya, tapi justru menjadi awal luka yang tak bisa disembuhkan. Nara kini bekerja di sebuah perusahaan ternama dengan posisi menjanjikan, gaji besar, dan rekan-rekan kerja yang memujinya sebagai sosok berkelas. Namun, setiap malam, ketika lampu kamar dimatikan dan ponsel diletakkan, ia merasa ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Salah satunya adalah foto kecil yang kini tergeletak di sudut meja. Wajah wanita tua dengan keriput namun tersenyum. Penuh cinta itu masih memandang ke arahnya. Foto yang sejak hari wisuda belum pernah disentuh lagi. Hingga suatu pagi, sebuah surat datang, dikirim melalui pos dari alamat kecil di desa terpencil. Tidak ada nama pengirim di amplopnya. Tapi Nara tahu betul, tulisan tangan bergetar itu adalah milik ibunya. Ia menatap amplop itu lama. Ada rasa ingin tahu, tapi juga ada ketakutan takut menghadapi apa yang pernah ia abaikan. Akhirnya ia duduk, membuka amplop itu perlahan, dan membaca. "Untuk anakku, Nara.
yang selalu ibu doakan dalam setiap sujud malam. Hari ini, ibu menulis surat. Karena mungkin saat kamu membaca ini, ibu sudah tak bisa lagi bicara. Maaf kalau ibu ganggu kamu lagi. Nah, ibu cuma ingin kamu tahu bahwa walaupun kamu tak mengakui ibu di depan teman-temanmu, ibu tetap mencintaimu. Ibu sadar, ibu bukan wanita yang sempurna. Ibu tidak cantik, tidak pintar, dan tidak kaya. Ibu hanya wanita desa yang hidup dengan keringat, debu, dan harapan. Tapi kamu adalah satu-satunya alasan ibu tetap hidup. Setiap cucian yang ibu angkat, setiap luka di tangan ibu, semuanya ibu lakukan agar kamu bisa duduk di bangku sekolah, agar kamu bisa bermimpi lebih tinggi dari langit. Maaf kalau semua perjuangan itu membuatmu malu. Mungkin ibu terlalu berharap bahwa kasih seorang ibu akan cukup untuk membuatmu bahagia. Waktu kamu lahir, kamu menangis keras sekali, tapi ibu justru tersenyum. Karena ibu tahu, sejak saat itu, hidup ibu sudah tak lagi tentang ibu. Semua tentang kamu, Nara. Maaf kalau ibu tak mengerti dunia kamu yang sekarang. Maaf kalau kehadiran ibu merusak citra kamu. Tapi satu hal yang tak akan pernah berubah. Nak, ibu akan selalu menyayangimu, meski dari kejauhan. Bahkan jika kamu tak pernah memanggil ibu lagi. Kalau suatu saat kamu merasa sendirian, kamu boleh lihat foto kita. Di sana, ada cinta yang tak pernah menuntut untuk diakui. Jaga dirimu baik-baik, Nara, jangan lupa makan. Dan jangan lupa bahagia. Peluk cium dari ibumu, Salma. Surat itu membuat Nara tak sanggup menahan tangisnya. Air matanya jatuh deras, membasahi kertas yang kini bergetar di tangannya. Semua kenangan kembali, tawa kecil saat dibonceng sepeda tua, nasi jagung hangat di pagi hari, dan suara ibu yang tak pernah marah meski sering dilupakan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat ponsel, mencari kontak lama bernama ibu yang sudah lama ia arsipkan. Tapi tidak ada jawaban. Ia menelepon berkali-kali dan tetap sunyi. Panik mulai merayapi hatinya. Ia segera memesan tiket pulang ke desa. Sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Apa ibu masih di sana? Apakah surat itu pertanda ibu sakit? Saat ia tiba di rumah kecil, tempat ia dulu dibesarkan, pintunya terkunci. Tetangga menyambutnya dengan mata sendu. Salma, udah nggak di sini lagi, Nak, ujar salah satu ibu tetangga. Beliau meninggal seminggu setelah hari wisudamu. Dunia Nara runtuh seketika. Lututnya lemas, air matanya pecah. Ia berlutut di depan pintu, memeluk tanah yang dulu diinjak ibunya setiap hari demi dirinya. Maaf Bu, maaf, ucapnya berulang-ulang. Tapi angin hanya berhembus tanpa jawaban.